selamat pagi anak-anak kelas 5B SD Santa Monica. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pagi ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini materi yang akan kita pelajari yaitu menggali informasi pada teks bacaan. Nah, kita menggali informasi pada teks bacaan ini berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Kemudian kita belajar juga sistem dan alat pernapasan pada hewan. Menggali informasi pada teks bacaan. Informasi adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dapat diperoleh dengan cara membaca teks. Informasi dalam teks bacaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Kita langsung dapat memahami dan menangkap informasi yang disampaikan hanya dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang telah kita baca. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. Agar dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dari awal sampai selesai secara seksama. Yang kedua, menuliskan hal-hal penting dari setiap awal paragraf sampai akhir. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, kita lihat pada poin ketiga itu memahami ISIS. Nah, di situ Ibu salah tulis ya. Bukan memahami ISIS, tapi memahami isi. Diralat ya. Nah, karena Ibu juga salah tulis. Memahami isi bacaan atau informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Nah, sekarang kita masuk ke sistem dan alat pernapasan pada hewan. Hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam alat pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Lebih jelasnya, kita pelajari uraian berikut. Alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan burung adalah lubang hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu terbang, memperkeras suara, dan meringankan tubuh. Pernapasan pada burung ada dua cara, yaitu pernapasan pada saat diam atau tidak terbang dan pernapasan pada saat terbang. Nah, ini kita lihat ini
Ini adalah gambar alat pernapasan pada burung. Ini ada lubang hidung, ini ada trakea, ada pundi udara dan paru-paru. Nah, pundi udara ini digunakan burung bernapas saat burung terbang. Selanjutnya alat pernapasan pada serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, kita lihat ini alat pernapasan pada serangga. Nah, ini rongga-rongga ini dinamakan trakea. Sementara lubang yang tipis, lubang yang bulat-bulat ini yang tadi kan stigma adalah lubang corong ya, maaf bukan bulat-bulat tapi corong. Ini lubang corongnya yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kirinya. Nah, ini stigma ya. Udah dikasih panah. Nah, ini adalah alat pernapasan pada serangga. Sekarang kita lihat alat pernapasan pada reptil. Hewan reptil disebut juga hewan melata. Contoh hewan tersebut adalah cecak, ular, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Nah, ini Ibu ambil contoh kura-kura. Nah, ini alat pernapasan pada hewan kura-kura. Paru-paru ya. Alat pernapasan pada amfibi. Contoh hewan yang termasuk amfibi adalah katak. Amfibi berarti hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Ralat lagi nih, Ibu sering tipe ini berarti ya, ini kurang A-nya dan ini kebalik. Ini berarti. Nah, poin selanjutnya, katak mempunyai 3 cara dalam menghisap oksigen dari udara, yaitu melalui paru-paru, selaput mulut, dan selaput kulit. Nah, ini adalah alat pernapasan pada katak. Ini ada selaput mulutnya, ini selaput mulut dan selaput kulitnya. Maaf, ini bukan selaput mulut, ini paru-paru ya. Ini namanya paru-paru. Dari gambar itu sudah salah tulis. Ini Ibu ralat, ini adalah paru-paru katak. Ini selaput mulutnya. Ini Ibu download gambarnya tidak teliti. Ini bukan selaput mulutnya, tapi gambar ini menunjukkan paru-paru. Kalian ingat ya, ini paru-paru. Ini selaput kulitnya dan ini selaput mulutnya. Nah, sebelum menjadi katak, katak ini pada saat masih berudu bernapas dengan insang. Ya tahu kan, katak itu mengalami metamorfosis, yaitu dari telur menjadi berudu, menjadi katak kecil, baru menjadi katak yang sempurna. Nah, selanjutnya alat pernapasan pada cacing. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit cacing terlihat basah dan lembab. Nah, ini kebalik juga olehnya nih. Karena Ibu kecepatan menulis, mengejar, jadi ini bukan oleh tapi oleh ya. Ibu minta maaf, Ibu ralat ini oleh karena itu. Kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Oksigen itu CO2 dan karbon dioksida itu O2.
Kemudian mamalia. Hewan yang termasuk golongan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Proses pernapasan dimulai dari lubang hidung, tenggorokan sampai dengan paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui hidung. Contoh hewan mamalia adalah monyet, sapi, domba, jerapah, kapibara, anjing, kucing, kelinci, paus, gajah, tikus, orang hutan, simpanse, monyet, dan gorila. Dan masih banyak jenis lainnya ya. Nah, ini ibu ambil contoh untuk alat pernapasannya. Ibu ambil hewan kelinci. Nah, ini paru-paru, ini hidungnya, ini trakeanya. Nah, yang terakhir alat pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Nah, ini adalah alat pernapasan ikan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, agar dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan, kita perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dari awal sampai selesai secara seksama. Yang kedua, menuliskan hal-hal penting dari setiap awal paragraf sampai akhir paragraf. Memahami isi bacaan, informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Kemudian yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, sementara untuk hewan, untuk pernapasan hewan, hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam alat pernapasan hewan. Yang pertama ada paru-paru. Nah, yang bernapas menggunakan paru-paru itu ada mamalia, amfibi, reptil, dan burung. Sementara yang bernapas menggunakan insang itu ada ikan, dan yang bernapas menggunakan kulit itu ada cacing, dan yang bernapas menggunakan trakea adalah serangga. Nah, itu pertemuan kita pagi ini, pertemuan untuk hari ini. Untuk tugasnya kalian kerjakan LKS halaman 6 dan 7 itu ya. Pembelajaran 1 itu kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan dulu di latihan kalian. Untuk pengumpulannya nanti akan Ibu kasih tahu apakah perlu dikumpulkan atau akan kita bahas di pertemuan virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Indeyum.